Halo semuanya, welcome to The Grid bareng gua Rangga. Kemarin tuh gue lagi cek-cek kolom komentar yang ada di channel The Grid. Nah, di kolom komentar itu ada beberapa pertanyaan yang sering banget diulang-ulang, yaitu adalah kayak gini nih pertanyaannya. Mending pilih iPhone tipe A tapi baru, atau beli iPhone tipe B tapi bekas? Nah, kita bahas ya. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa buat yang belum subscribe dulu ke channel The Grid. Karena di channel ini kita bakal banyak ngomongin tentang gadget, desain, dan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga kita bakal upload video baru setiap minggunya. Oke, yuk kita lanjut ya. Nah, dari pertanyaan yang masuk itu, gue bikin research kecil-kecilan. Apa sih sebenarnya alasan orang beli iPhone baru, dan apa sih alasan kenapa orang beli iPhone bekas? Kita bahas dari alasan kenapa orang beli iPhone baru dulu. Yang pertama adalah barangnya fresh. Fresh di sini maksud gue adalah barang masih segel terbungkus rapi di dalam box. Dan kita sendiri yang buka segelnya untuk pertama kali. Jadi kita benar-benar lihat nih, itu iPhone dari baru belum dibuka segelnya, sampai kebuka dan akhirnya kita pakai. Ada sensasi tersendiri emang buka barang brand new inbox kayak gini. Dan emang gue pernah sih ketemu beberapa orang yang kalau mau beli barang, terutama gadget, ya harus beli baru karena alasan ini. Masih fresh banget barangnya. Kemudian jelas gengsinya. Nggak bisa dipungkirin emang alasan orang untuk beli iPhone baru itu adalah karena naikin gengsi. Dan gue pernah ketemu beberapa orang yang emang pengen jadi yang pertama untuk pakai iPhone terbaru. Kalau pakai iPhone terbaru tuh bakal sering ditanyain, wah itu iPhone yang paling baru ya? Coba dong lihat iPhone barunya. Dan lain-lain yang semacam itu. Ada perasaan bangga kalau kita bisa pakai barang terbaru yang belum banyak orang lain punya. Next adalah beli iPhone baru itu lebih nggak was-was. Karena lo yang buka iPhone ini dari baru, lo yang pertama kali buka segelnya, kemudian lo pertama kali yang ngaktifin, dan ya lo bisa lihat sendiri bahwa iPhone ini 100% baru, cuma lo doang yang make, jadinya tuh lebih nggak was-was. Gak ada tuh pikiran-pikiran kayak, iPhone ini kalau gue beli, layarnya udah diganti belum ya? Atau baterainya udah diganti belum? Baterai health-nya berapa? Kemudian True Tone-nya nyala atau enggak? Yang kayak gitu tuh sebenarnya ngabis-ngabisin energi aja menurut gue. Jadinya kalau beli iPhone baru itu, ngurang-ngurangin pikiran aneh-aneh dan nggak buang-buang energi. Dan yang pasti garansinya dan masa pakainya tuh panjang. Kalau garansi udah nggak perlu dijelasin kali ya. Kalau lo beli barang baru di iBox itu garansinya jelas 1 tahun. Kalau ada rusak atau kenapa-napa kan bisa langsung dibawa langsung ke iBox-nya. Nah, kalau masa pakai gimana nih? Masa pakai nih gue kasih contoh. iPhone 6s itu dirilis tahun 2015. Pertama kali dirilis pakai iOS 9. Nah, sekarang di tahun 2021 iPhone 6s itu masih kebagian iOS 15. Berarti 6 tahapan OS dia masih dapat. Nah, bisa bayangin kalau lo sekarang beli iPhone 11 atau iPhone 12 yang dimana baru keluar 1-2 tahun. Berarti ya pasti 4-5 tahun ke depan masih bakal disupport oleh software update dari Apple-nya langsung. Jadi nggak perlu terlalu khawatir. Tapi menurut gue ada juga sih kekurangannya beli iPhone baru, yaitu adalah harganya yang lumayan tinggi. Jadi kalau beli iPhone terbaru biasanya harganya lumayan tinggi dan bakal akan ngedrop lumayan ketika iPhone berikutnya atau rilis selanjutnya akan keluar. Misalkan iPhone 11 waktu dirilis tahun 2019 itu pas mau rilis iPhone 12 harganya turun cukup jauh dan sekarang juga udah turun lebih jauh lagi. Jadinya kalau mau beli iPhone terbaru ini emang yang benar-benar dananya udah siap dan nggak masalah nih kalau suatu saat iPhone-nya bakal ngedrop harganya dan harga jualnya agak lumayan jatuh. Nah, itu tadi udah gue jelasin beberapa alasan kenapa beli iPhone baru. Sekarang kita bahas alasan kenapa beli iPhone bekas. Yang pertama jelas adalah harga yang jauh lebih murah. Buat yang budget oriented, mungkin beli iPhone bekas ini bisa dijadikan pilihan ya. Karena selisih harganya menurut gue cukup jauh daripada iPhone baru. Misalkan kita beli iPhone baru itu iPhone 11 di tahun 2019 waktu itu keluaran terbaru, pertama kali rilis harganya sekitar 13 jutaan untuk yang 64 GB kalau nggak salah ya. Nah, di tahun 2021 ini udah beberapa lama gue mulai ngecek-ngecek harga untuk iPhone 11 itu gue cek-cek udah mulai di bawah 10 juta, 9 jutaan, bahkan ada yang 8 sampai 8,5 jutaan kalau kondisinya batangan. Jelas buat yang budgetnya terbatas,
beli iPhone second itu bisa jadi salah satu pilihan yang oke. Berikutnya adalah beli iPhone bekas itu lebih challenging. Lebih challenging nih maksudnya gimana? Maksud gue adalah beli iPhone bekas itu lebih menantang karena kita kan nggak tahu nih pemakaian orang sebelumnya yang punya iPhone ini gimana. Jadinya kita tuh harus lebih teliti dalam milih iPhone bekas. Kita harus tahu nih sellernya kira-kira reputasinya gimana. Kemudian kita mesti cek berulang-ulang apakah parts-nya ada yang udah diganti atau belum, layarnya udah diganti atau baterainya atau belum. Kemudian tawar-tawaran harga, kalau misalkan kita bisa tawar lebih murah lagi, lebih bagus. Nah, kalau mau tahu tips-tips beli iPhone bekas, bisa cek video The Great yang ini ya. Tapi beneran deh, beli iPhone bekas itu tapi dapatnya kondisi bagus, kemudian harganya murah itu ada kepuasan tersendiri menurut gue. Dan juga prosesnya seru ketika milihnya sampai dapat iPhone bekas dengan barang yang bagus. Tapi kekurangannya dari beli iPhone bekas itu adalah garansinya. Tergantung iPhone-nya juga sih. Kalau bisa dapat iPhone bekas tapi masih ada garansi resminya, itu sih oke banget. Tapi gue lihat-lihat kebanyakan iPhone bekas itu rata-rata umurnya udah di atas 1 tahun atau ya ex garansi resmi. Jadinya kalau ada kenapa-kenapa nggak bisa diklaim dan harus keluar uang tambahan untuk benerinnya. Dan juga kalau beli iPhone bekas ex garansi Inter, tetap juga harus hati-hati sama email blokir. Karena masuknya nggak resmi, tetap ada resiko nih untuk bisa sewaktu-waktu keblokir emailnya. Jadinya SIM card nggak bisa kepake, iPhone-nya jadi Wi-Fi only. Kan sayang juga kalau udah beli mahal-mahal tapi iPhone-nya cuma bisa Wi-Fi only aja. Jadi kesimpulannya gimana? Lebih pilih beli iPhone baru atau iPhone bekas? Menurut gue sih balik lagi ke kalian. Kira-kira kebutuhannya apa dan budgetnya gimana? Kalau emang kebutuhannya dan budgetnya udah cocok, beli iPhone baru, ya beli baru. Karena ada kepuasan tersendiri, dapat barang baru. Tapi kalau emang budgetnya terbatas, terutama budgetnya ya. Kalau budgetnya terbatas, ya iPhone bekas bisa dijadiin pilihan. Kalau gue sendiri gimana? Gue udah pernah beli iPhone baru dan iPhone bekas. Dan ternyata setelah gue pikir-pikir, gue lebih suka beli iPhone bekas. Karena itu tadi yang kayak gue bilang, lebih challenging karena harus lebih teliti dalam memilih, kemudian cek parts-partsnya udah diganti atau belum. Tapi kalau misalkan bisa dapet iPhone bekas dengan kondisi yang bagus dan harganya murah, itu jadi kepuasan tersendiri buat gue. Oke, sekian video dari The Grid. Like kalau emang suka videonya, kemudian subscribe ke channel The Grid, dan follow Instagram kita juga di thegridco.id. The Grid sign out. Bye!